Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul mubarak syahrus syiyam syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Segenap keluarga besar ulil albab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama tentu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah kabulkan doa-doa kita sehingga kita dipanjangkan usia kita dan kemudian kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan pada tahun ini. Mudah-mudahan pertemuan kita dengan bulan suci Ramadan ini bisa kita manfaatkan dengan beribadah secara maksimal dan akan benar-benar mengantarkan kita kepada pribadi yang bertakwa sebagaimana harapan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi Allah menghendaki agar kita menjadi orang yang bertakwa. Kenapa bertakwa? Nah, karena memang orang yang bertakwa adalah orang yang pada diri seorang tersebut terkumpul berbagai macam nilai-nilai kebaikan. Baik keluarga besar Yayasan Ulil Albab Kota Batam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini panitia memberikan tema kepada saya, yaitu menjaga spirit Ramadan di masa pandemi. Kita tahu bahwasanya sudah 1 tahun lebih kita mengalami masa-masa sulit, yaitu masa pandemi. Dan kemudian kalau dikaitkan dengan Ramadan, maka pandemi yang terjadi ini semata-mata adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Sangat boleh jadi apa yang menurut kita buruk ternyata itu baik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum." Sangat boleh jadi kalian tidak menyukai sesuatu padahal itu baik bagi kalian, dan sangat boleh jadi kalian mencintai sesuatu padahal itu tidak baik untuk kalian. Jadi ada rahasia-rahasia yang mungkin Allah kehendaki agar kita bisa menjadi lebih baik ketika kita didera dengan pandemi ini. Dan karena memang hakikat kehidupan adalah ujian, dari satu kesulitan ke kesulitan yang berikutnya, dari satu ujian selesai kemudian menuju ujian yang berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menjadikan kehidupan dan kematian adalah untuk mengetahui di antara hamba-hambanya mana yang terbaik amalnya. Jadi apakah seseorang karena kesulitan, karena ujian, karena pandemi, wabah, penyakit, kemudian amal-amalnya menurun, keimanannya menurun, ketakwaannya menurun, atau justru di saat menyebarnya wabah, penyakit, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja momentum Ramadan yang kita jalani pada tahun ini harusnya di masa pandemi ini justru menjadikan kita merasa bahwasanya kita adalah hamba yang kecil, yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Kita bisa lihat karena pandemi ini banyak kehidupan menjadi porak-poranda, pembangunan di berbagai sektor terhenti.
rumah makan, restoran, hotel, pabrik tutup. Banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang kehilangan penghasilan. Itu adalah bentuk betapa Allah Maha berkuasa merubah keadaan. Dari yang tadinya aman, damai, tiba-tiba berubah menjadi panik dan gaduh. Dan tentu saja ini harusnya menyadarkan kita, ketika Allah berkehendak, Allah kirimkan makhluk kecil berupa virus yang kalau untuk melihat saja harus menggunakan mikroskop, tapi dengan makhluk yang kecil itu manusia menjadi lemah tidak berdaya, membuat situasi berubah luar biasa. Nah, disinilah yang kemudian menjadikan kita semakin sadar, kita tidak perlu kita sombong, kita angkuh. Karena kita merasa diri kita kecil, kita lemah, kita tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha besar, maha berkuasa melakukan segala sesuatu. Kemudian dengan peristiwa itu maka kita sekali lagi bisa mengikis kesombongan kita, sekaligus menyadarkan dan ketawaduan kita akan muncul. Lalu apa yang bisa kita, kalau kita kaitkan dengan spirit, justru dengan masa-masa sulit seperti ini menjadikan kita harus semakin dekat dan giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu Allah yang maha berkuasa segala sesuatu, ya. Allah maha berkuasa untuk mengirimkan penyakit sekaligus mengangkat atau mencabut dan menghilangkan penyakit, ya. Allah lah yang berkuasa untuk merubah keadaan dari berbagai macam keadaan, ya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Jadi kondisi-kondisi seperti ini menjadikan kita semakin serius dan semangat untuk beribadah dan tentu berdoa. Karena apalagi kalau kita membaca Al-Quran, ayat yang berkaitan dengan puasa, maka lanjutan dari ayat tersebut adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Kalau ada yang bertanya kepadamu tentang Muhammad, maka jawablah bahwasanya inni qarib, aku dekat, aku Allah SWT dekat. Kemudian ujibu da'watad da'i idza da'an, ya. Mintalah, bermohonlah, berdoalah kepadaku, maka niscaya aku akan kabulkan, ya, apabila kita bermohon kepada Allah. Dalam ayat yang lain Allah juga menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku maka aku akan penuhi atau aku kabulkan permintaan kalian. Kemudian yang berikutnya, ya, selain doa, ya, doa ini juga di satu sisi kita merasa kita lemah tidak berdaya dan hanya Allah yang berkuasa, yang maha kuat, maha berkuasa. Maka salah satu tip yang lainnya adalah sedekah, ya. Infak, sedekah, apalagi di bulan Ramadan ini. Dalam banyak riwayat Rasulullah SAW dermawannya ketika bulan Ramadan ini melebihi angin. Kita tahu angin tidak memilih, atau udara tidak memilih kepada siapa dia berhembus, semuanya diberikan hembusan angin. Dan Rasulullah SAW luar biasa dermawannya ketika memasuki bulan suci Ramadan. Dan banyak keterangan yang menyatakan bahwasanya sedekah mampu menghilangkan bala, ya. Jadi sedekah kita, ya, akan bisa menghilangkan bala atau musibah yang tengah kita hadapi. Apalagi, ya, di menjelang Ramadan kita tahu ada saudara kita yang kena banjir bandang di NTT, ada saudara kita yang kena gempa bumi di Malang, dan mungkin masih banyak lagi di kota-kota yang lain, di daerah-daerah yang lain yang sedang mengalami bencana. Maka sedekah. Nah, tahun ini Ulil Albab bekerja sama dengan Yakesma, Yayasan Kesejahteraan Madani, dalam rangka menggali potensi zakat, infak, sedekah dari guru, pegawai, murid, orang tua murid,
untuk kemudian akan kita salurkan kepada yang berhak menerimanya. Semoga kita bisa merespon, menyambut ajakan untuk bersedekah, berdoa agar kita segera terlepas dari bala dan bencana. Kemudian, karena ujian dan cobaan ini, kita akan menjadi semakin kuat. Tidak ada nabi, tidak ada satupun nabi dan rasul kecuali mereka dalam menjalankan tugasnya senantiasa mendapatkan ujian-ujian yang berat. Tapi ingat, setelah ujian-ujian berat, baru kemudian Allah memberikan pertolongannya, memberikan kemenangan demi kemenangan. Akhirnya kita ingat ayat Allah, in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Barang siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolongnya. Barang siapa yang tekun taat beribadah, berdoa kepada Allah di bulan suci Ramadan ini, maka niscaya Allah akan mengabulkan dan akan mengeluarkan kita dari berbagai macam kesulitan yang sedang kita alami. Semoga Ramadan tahun ini betul-betul bisa kita jalani dengan semaksimal mungkin, yang kemudian permintaan-permintaan kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita akan menjalani kehidupan ini kembali normal. Semoga bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajmain wa lafa minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.